dan dengan materi descriptive text. Kepada Bapak Johannes kami persilahkan. Langsung saja Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat siang. Izin berdiri di depan Bapak Ibu untuk memaparkan penelitian tindakan kelas yang berjudul penggunaan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran bahasa Inggris materi descriptive text, secara khusus pada materi family members. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 7E, ya izin Pak Ranjo, sejak bulan September sampai Oktober. Berikut adalah latar belakang masalah mengapa penelitian tindakan kelas ini dilakukan. Mohon maaf kalau ininya tidak terlihat. Yang pertama itu adalah nilai belum mencapai KKM. Di sini persentase hasil belajar peserta didik dalam penilaian tengah semester menunjukkan angka yang belum mencapai target KKM, yakni 72,33 untuk kelas 7E. Dan ada 18 orang yang mana mereka belum mencapai KKM, jadi seimbang. Yang kedua, dampak learning loss dan bahasa Inggris sebagai mulok saat di SD. Peserta didik mengalami kesulitan belajar karena COVID-19 selama 2 tahun dan ditambah dengan tidak adanya pelajaran bahasa Inggris di beberapa sekolah dasar di DKI Jakarta. Dan yang terakhir adalah metode pembelajaran konvensional. Maksudnya adalah di sini ada perpaduan dari guru SD dengan yang SMP, yang mana guru masih dominan menggunakan metode dan model pembelajaran yang konvensional dan yang belum inovatif. Dalam hal ini cenderung membuat siswa itu kurang interest dan cenderung mengarah ke arah kebosanan. Ini adalah rumusan masalahnya. Pertama, rumusan masalahnya adalah bagaimana keterlaksanaan pembelajaran bahasa Inggris pada siswa kelas 7E SMP Negeri 203 Jakarta dengan menggunakan metode problem based learning. Dan yang kedua, bagaimana hasil belajarnya. Lalu tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran bahasa Inggris dengan model pembelajaran problem based learning. Dan yang kedua, untuk mengetahui hasil belajarnya. Berikut adalah subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Subjek penelitiannya adalah kelas 7E, semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Penelitian ini dilaksanakan sekitar bulan September hingga bulan Oktober 2022, yang mana dilakukan saat saya PPL PPG. Jumlah peserta didiknya 36 dan lokasinya di SMP Negeri 203 Jakarta. Data sumber teknik dan pengumpulan data di sini saya menggunakan data kuantitatif yang mana adalah hasil tes PTS, tes harian, ya. Dan yang kedua data kualitatif adalah hasil observasi yang berasal dari dokumen peneliti. Dan yang ketiga teknik observasi dilakukan oleh rekan sejawat, tes hasil belajar, LKPD, dan juga post-test. Lalu penelitian ini dilaksanakan melalui 3 siklus. Yang pertama adalah prasiklus, yakni PTS, siklus pertama dan siklus kedua. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan berdasarkan 4 urutan: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Berikut adalah hasil keterlaksanaan dan hasil belajar dengan menggunakan model problem based learning pada kelas 7E materi pohon keluarga. Di sini saat di prasiklus nilai PTS mereka 72,33. Lalu saat menggunakan model pembelajaran problem based learning nilainya meningkat. Untuk siklus pertama nilai mereka adalah 80,8
dan yang siklus kedua terjadi peningkatan lagi, nilai mereka menjadi 92. Jadi dari 72, 82 hingga 92. Kesimpulannya adalah metode pembelajaran dengan problem-based learning ini bisa berdampak signifikan karena 84% nilai siswa pada siklus pertama meningkat menjadi 92% pada siklus kedua. Dalam hal ini adalah nilai akhir siswanya. Lalu penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based ini juga bisa meningkatkan critical thinking peserta didik, ya. Hal ini juga terlihat dari data di siklus kedua, nilai akhir mereka meningkat menjadi 92 secara kognitif. Berikut adalah dokumentasi saat saya melakukan penelitian tindakan kelas di kelas 7E. Untuk yang pertama menggunakan batik itu adalah siklus kedua, dan yang bawah menggunakan baju putih itu adalah siklus pertama. Jadi yang pertama ini menggunakan LKPD yang berbentuk pohon keluarga, lalu ditambah dengan strategi yang bernama window shopping. Window shopping itu apa? Window shopping itu adalah strategi pembelajaran dengan menempel karton ke dinding, lalu mereka seperti berbelanja ke kelompok yang lain dan mereka saling bertukar informasi, dan di akhirnya diakhiri dengan pemberian tes sehingga dapatlah hasil akhirnya 92 secara kumulatif. Berikut juga dokumentasi untuk siklus 1 dan juga siklus 2. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pemaparan penelitian tindakan kelas. Sekiranya ini bisa bermanfaat buat sharing ke Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi paparan PPK dari Bapak Johannes. Tadi judulnya apa? Dengan mengambil. Oke, terima kasih Pak Rajo. Untuk yang tadi pertanyaannya, tes ini untuk yang prasiklus itu untuk mendapatkan hipotesa nilai awal mereka itu bagaimana, diambil dari nilai PTS. Seperti itu. Diambil dari nilai PTS dapatlah 72,33. Setelahnya masuk ke materi deskriptif yang mana ini adalah anggota keluarga. Sebelumnya sudah ada teks deskriptif juga para Harjo, tapi deskriptif tentang diri sendiri. Gitu. Jadi udah ada gambarannya dulu, udah ada background knowledge-nya. Setelah PTS dapat 72,33, dilaksanakan dengan model pembelajaran problem based learning. Metodenya itu menggunakan scientific approach gitu. Lalu strateginya pakai window shopping, jigsaw, cooperative learning, sehingga lebih banyak yang tadi saya jelaskan pakai window shopping itu berkelompok gitu. Nah, di siklus kedua saya adakan tes. Itu tingkat kesukarannya saya memberikan 70 itu levelnya paling tinggi C4 gitu ya, udah higher order thinking, dan sisanya masih lower order thinking yang lost gitu. Lalu di siklus ketiga sehingga dapat 92 itu menggunakan Google Form 10 nomor juga, tingkat kesukarannya saya naikkan sedikit gitu. Kalau di siklus kedua itu ada 4 orang yang dibawa KKM, siklus ketiga yang terakhir ada 3 orang. Tapi untuk setiap siklusnya memang yang namanya ada 1 orang yang memang dari PTS siklus 1, siklus 2 itu sama masih dibawa KKM. Tuh, kalau nggak salah namanya Satrio. Gitu. Jadi memang kalau dari segi penglihatan dari 4 menuju ke 3 itu bisa saya asumsikan metode problem based learning ini cukup berhasil untuk kelas 7E. Kalau kayak gitu validitas dari ininya gimana Pak? Soalnya kan yang saya tahu yang PTS itu kan nilai campuran ya. Iya. Nilai campuran materi, sedangkan kalau di sini kan fokusnya ada di deskriptif teks gitu. Nah, seharusnya kalau misalnya saran aja ya. Siapa? Kalau misalkan
materi yang sama saja. Oke, terima kasih saran Pak Rajo. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Satu, juga. Ya, silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Kapila. Oh, ini kan PBL ada sintaknya ya, ada orientasi, ada pengorganisasian, ada menyajikan karya. Ya. Nah itu langkah-langkah pengerjaannya seperti apa ya Pak? Yang bisa kita tiru nanti. Pak Arjo. Pak. Yohana. Wah. Langkah orientasi atau bimbingan kelompok atau individu. Nggak mau banget dia. Seperti apa? Terima kasih Pak Randi. Izin menjawab. Pertama itu siklus dari sintak dari problem based learning diadakan orientasi terlebih dahulu. Di sini mempersiapkan peserta didik dari psikis hingga fisik mereka. Di sini saya menggunakan ice breaking terlebih dahulu, ice breaking ke mereka. Lalu kemudian setelah itu kami menyanyikan lagu nasional, ya, tapi tidak di dua siklus itu, menyanyikan lagu nasional supaya mereka siap secara psikis, karena sebelumnya itu kan materi PKN, jadi sekilas aja review sedikit gitu. Lalu setelah itu masuk persepsi ini menerangkan dulu materi sebelumnya, materi yang diajarkan sebelumnya. Kalau di siklus pertama saya mengingatkan mereka kembali, anak-anak masih ingat tentang deskriptif, karena sebelum PTS itu materi deskriptif sudah diajarkan. Setelah itu saya memberikan pretest kepada mereka melalui quizzes berjumlah 10 nomor untuk mendapatkan gambaran awal pengetahuan mereka seperti apa tentang deskriptif. Setelah itu kami masuk ke pemberian masalah. Masalahnya ini akan memandu mereka sampai ke akhir pembelajaran. Masalahnya itu seperti ini. How many family members in your house? Berapa banyak anggota keluarga yang ada di rumah kamu? Itu pertama. Yang kedua, saya tanyakan lagi, who are they? Siapa saja mereka? Lalu yang ketiga, what are their occupations? Apa pekerjaan mereka? Dari ketiga pertanyaan penuntun ini, mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni mengerjakan LKPD. Mengerjakan LKPD secara bersama-sama, itu pengorganisasian peserta didik, hingga akhirnya nanti mengarah ke siklus kedua, membuat descriptive text. Itu Pak Randi. Jadi ada step-stepnya dulu bersama kelompok LKPD-nya, membuat pohon keluarga, diajarkan dulu tentang kosakatanya, diajarkan juga tentang bagaimana menulis paragraf yang baik dan benar. Setelah itu di pertemuan kedua, di intinya menggunakan window shopping. Itu saat mereka, saya lupa nama sintaknya apa, tapi di bagian itu mereka pengorganisasian itu, mereka sudah mengerjakan descriptive text mereka, lalu mereka menempel ke dinding berupa kertas karton, lalu perwakilan kelompok, jadi ada 6 kelompok pakai metode number head together. Number head together itu adalah diacak kelompoknya. Setelah itu mereka saling bertanya. Misalkan saya ke kelompoknya Pak Dede, ada pertanyaannya yang 3 tadi itu. Masalah. Ya, saya tanya ke Pak Dede misalkan begini, Pak Dede, how many family members are in your family? Nanti Pak Dede menjawab, there are 5. Nanti ditulis di buku mereka. Lalu yang kedua, Pak Randi, who are they? Siapa yang ada di keluarga Pak Randi? Si Pak Randi jawab, ayah, ibu. Mereka yang datang ke kelompok Pak Randi mencatat dalam bahasa Inggris. Setelahnya yang terakhir, what are their occupations, Pak Randi? Nanti Pak Randi ngasih tahu, misalkan ayah saya guru. Jadi mereka langsung, oh guru, teacher. Ibu saya, ibu rumah tangga, oh housewife. Abang saya, adik saya ini. Lalu setelah itu mereka presentasi ke depan kelas untuk memaparkan hasil dari pemecahan masalah per kelompok mereka. Seperti itu. Setelah sudah selesai presentasi,
karton mereka ini diupload ke Instagram. Diupload ke Instagram sebagai bukti kalau mereka telah melaksanakan tugas di hari itu. Dan di akhir, di penutup, saya mengadakan refleksi. Saya tanyakan dulu, anak-anak, hari ini kita belajar apa? Ada kendala tidak yang kamu rasakan? Apa nih yang seharusnya kita perbaiki dari kendala hari ini? Setelah refleksi selesai, saya memberikan post test. Post test itu pun saya menyadari tantangan berikutnya adalah sinyal. Sinyal internet di sekolah tidak stabil, sehingga saya memaklumi kalau mereka mengerjakan di rumah. Seperti itu. Dan memang di sini tidak bisa dikatakan validitasnya itu 100%, karena di rumah itu segala kemungkinan kan bisa terjadi. Bisa mereka tanya jawaban ke temannya. Tapi yang saya pastikan kalau di kelas itu tidak semuanya mereka internetnya bagus. Jadi kurang lebih begitu Pak Andi, siklus sintaksnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, terima kasih Bapak Yohanes. Siap. Para Arjuna Kusumo. Ya, ini kan berarti berbicara mengenai model ya. Siap. Untuk metode yang digunakan